Hai Sobat Kahap, ketemu lagi bareng Helmi Kahap. Nah, kalau ada Helmi Kahap, pastinya ada ngobras, ngobrol santai, karena di setiap momen ada cerita. Nah, cerita ini di Studio Kahap, Sidoarjo, ada cerita apa sih? Cerita yang inspirasional, motivasional, dan tentu menjadi suatu hal yang terbarukan buat Sobat Kahap yang saat ini sedang menyaksikan program ngobras, ngobrol santai. Nah, hari ini ada tamu siapa sih yang datang di Studio Kahap dong? Oke, hai Kak Helmi dan hai Sobat Kahap. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Karisa Putri Mahendra atau kerap disapa dengan nama panggilan Ocha. Dan sekarang saya berumur 15 tahun dan menduduki bangku SMA kelas 1 di SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Salam kenal. Hai, salam kenal Ocha. Saat ini selain sibuk sebagai seorang pelajar ya, bersekolah, apa saja kegiatan Ocha di luar dari bidang akademik? Jadi luar bidang akademik, saya mengikuti ekstrakurikuler, e-sport, dan juga teater. Kemudian, selain itu saya juga memiliki kesibukan yaitu mengajar. Oke, mengajar di bidang apa nih? Public speaking dan juga catwalk. Wah, all in one ya, public speaking, keterampilan berbicara, dan juga seni berjalan di atas panggung atau catwalk. Nah, itu ternyata membuat sebuah Ocha menjadi lebih bervalue, betul nggak sih? Betul banget ya? Kak. Karena merasa nggak sih? Merasa dong, di usia sekarang itu kayak aku udah beda loh sama yang lain. Banget Kak, kerasa kayak ada sesuatu yang mendorong aku untuk terus maju lagi menjadi lebih baik dari sebelumnya, Kak. Jadi artinya ini merupakan dorongan semangat ya? Dorongan semangat. Agar Ocha tidak hanya sekedar menjadi seorang pelajar, tapi juga mempunyai prestasi untuk kemudian bisa menginspirasi, betul kan? Betul banget. Agar bisa memotivasi juga teman-teman di sekitarnya Ocha juga. Seperti itu, Kak. Cak, kalau kemudian ada selempang yang dipakai oleh Ocha ini, boleh nggak di-spill ke Sobat Kahap? Jadi hari ini saya memakai penghargaan winner Putri Batik Indonesia tahun 2024 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kak, pada Desember tanggal 22 kemarin. Oke, 2024 ya? Yes. Tahun lalu terkesan seperti itu, tapi kalau dihitung sih masih 1 bulan lalu ya. Benar banget, Kak. Perjalanan Ocha untuk bisa mendapatkan gelar tertinggi di kancah nasional yaitu sebagai winner Putri Batik Indonesia 2024. Saya yakin perjalanan untuk mendapatkan dan disematkan gelar selempang ini bukan hal yang sekedar dapat, kemudian aji mumpung, bukan. Tapi ada perjalanan atau kita istilahkan the journey of Ocha ya, to get the best achievement in her life. Apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Ocha ini bisa kita dengar ya. Apa sih, Cak, kalau kemudian kita share ke Sobat Kahap yang membuat Ocha itu tetap bisa bertahan dan bisa menjadi yang terbaik di ajang kompetisi ini? Oke, baik. Jadi dari awal mula saya memulai perjalanan saya sebagai model, yaitu pada waktu umur saya masih balita. Saya mengikuti Balita Ceria, kemudian seiring berjalannya waktu saya memulai mengenal dunia pageant pada umur 14 tahun kalau tidak salah, di kelas 8 SMP, di SMP Anugerah School, teman-teman. Kemudian di situ saya mengikuti ajang Putri Kebaya Jawa Timur tahun 2023 dan sementara saya mendapatkan gelar atribut intelijensia dan runner up ketiga. Kemudian dilanjut Duta Muda Sidoarjo pada September tahun lalu saya mendapatkan gelar runner up 1 dan terakhir saya mendapatkan gelar winner di Putri Batik Indonesia ini. Panjang banget, boleh dong kita kasih tepuk tangan semangat apresiasi untuk Ocha ya kan? Saya rasa nggak mudah loh, betul kan? Dia perjalanan seseorang akan selalu ada cerita suka dan dukanya ya. Benar sekali, kalau kemudian ditanya suka dukanya paling banyak yang mana, Cak? Sukanya atau dukanya atau imbang, Cak? 50-50, Kak. 50-50 ya? 50-50 sekali. Karena di setiap perjalanan yang Ocha lakukan tentu pasti ada kerikil, ada genjotan, ataupun sesuatu di perjalanan itu yang gak selalu akan mulus kelihatannya. Dan gimana caranya saya untuk menjalani itu, saya tetap megang motivasi saya selama ini. Jadi motivasi yang selalu dipegang, motivasi yang selalu menjadi semangat untuk Ocha, the journey of Ocha, begitu ya. That's right. Nah, Cak, kalau tadi kan sudah mengatakan suka dukanya, betul ya? Jadi ada hal-hal yang memang menjadi pegangan dan pedoman Ocha untuk bisa terus bangkit. Benar. Gitu. Tapi ada nggak sih momen-momen yang memang kayak, aduh, saya udah capek banget nih,
ABCDE nih gitu loh ya. Akhirnya punya pedoman kata-kata tadi. Benar. Gitu ya. Nah, titik terendah Ocha kapan? Pernah nggak Ocha dulu? Jadi saya melakukan titik terendah saya adalah di mana saya mengambil keputusan apakah saya harus ikut di Duta Muda ataupun iya. Di situ benar-benar saya bimbang karena pas di saat saya lagi PTS dan saya ingin ikut duta, tapi saya harus juga memfokuskan diri saya untuk belajar waktu PTS itu. Tapi astungkara saya memiliki jalan keluar bagaimana cara membagi waktu saya untuk belajar untuk PTS dan belajar untuk Duta Muda juga, Kak. Oke, jadi memang harus ada yang kita pilih ya? Iya, kita karena pilih. hidup itu pilihan. Karena tak pernah ada yang salah dari sebuah pilihan. Yang penting kita siap dengan konsekuensinya, betul ya? Benar, Kak. Baik, jadi itulah yang membuat Ocha selalu tersemangati dengan hal-hal yang sifatnya titik terendah sekalipun begitu. Nah, dari Ocha pun pernah nggak sih dari lingkungan sekitar Ocha, ya sebenarnya bukan hanya keluarga ya, tapi teman dan lain sebagainya yang membuat Ocha itu merasa bahwa mereka toksik deh, begitu ya? Pasti mereka banyak, Kak. Kayaknya nggak support deh, yang akhirnya itu juga perjalanannya yang dianggap bagian dari duka begitu ya? Ya, pernah nggak, ada nggak, dan bagaimana cara mengatasi dari seorang Ocha? Ada, Kak, dan pernah. Saya memiliki teman, saya tidak akan menyebut namanya, tapi teman ini pernah mengatakan kepada saya bahwa saya itu adalah sampah dan tak layak untuk menjadi seorang pemenang. Setega itu ngomongnya? Setega itu, Kak, benar. Oke, tapi itu benar adanya ya, Cak ya? Maksudnya sering muncul kata-kata itu saat sering itu? Muncul, Kak, karena beberapa dari teman-teman saya ini benar-benar toksik. Dan cara saya untuk mengatasinya adalah saya terus memegang motivasi saya, yaitu jangan pernah takut untuk menunjukkan warna di dalam dirimu, karena pelukis terkenal pun memiliki pembenci. Oke, jangan pernah takut ya. Kenapa? Kak Helmi mau tahu nggak artinya apa? Artinya itu jangan pernah takut untuk menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punya dan apa yang kita bisa, karena setiap manusia memiliki batasan masing-masing, dan jangan pernah mendengarkan omongan mereka yang toksik dan juga jelek itu, Kak. Siap ya, jangan pernah mendengarkan, karena tanggung jawab diri kita adalah diri kita sendiri, betul ya? Benar sekali, Kak. Karena yang lain boleh menilai, tapi tidak boleh menghakimi, apalagi kemudian mengganggu pikiran dan apa yang kita akan lakukan. Apalagi hati, betul ya? Benar, Kak. Nah, jadi tetaplah berpegang teguh prinsip yang baik untuk mendapatkan hal-hal baik. Kalau hal-hal yang kurang baik, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun di sekitar kita selalu akan ada warna, baik itu hitam maupun putih. Betul ya? Benar. Yang penting kita punya pedoman, prinsip teguh dalam hidup, dan kita harus show must go on, membuktikan bahwa hidup harus diperjuangkan. Masuk ya? Masuk. Oke, kemudian kita bilang ada suatu persiapan, itu pasti. Betul ya? Pasti, benar, untuk menuju sebuah kompetisi-kompetisi seperti ini, Winner Putri Batik Indonesia di tahun 2024. Nah, menurut Ocha apa aja sih persiapan yang kemudian dibutuhkan, kompetensi apa yang harus dimiliki untuk seseorang? Dan saat ini Sobat KF melihat apa sih yang perlu dipersiapkan, kompetensi apa yang perlu saya punya untuk bisa menjadi seorang winner beauty pageant? Oke, jadi apa yang kita perlu siapkan sebelum kita mengikuti ajang beauty pageant ataupun pageant, yaitu kita perlu memiliki 3, brain, beauty, and behavior. Yang dimana kita harus memiliki 3 ini. Brain yang artinya kita harus memiliki kecerdasan ataupun wawasan yang luas dengan cara membaca buku, artikel, ataupun lain sebagainya. Kemudian behavior yaitu manner kita dalam berbicara, menyapa orang, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Dan juga beauty. Beauty ini tidak dilihat dari luar saja, tetapi dari dalam juga, Kak, dari dalam hati. Nah, 3 ini perlu kita siapkan, dan juga kita perlu memiliki kepercayaan diri, dan yang paling penting adalah public speaking. Masuk nggak, Kak? Masuk, 3P ya teman-teman ya. Dan salah satunya tadi penekanannya adalah public speaking, keterampilan berbicara. Jadi sehebat apapun Ocha atau kita semua, kalau kemudian tadi Ocha bilang harus belajar literasi yang baik dan lain sebagainya, tapi kalau belum disampaikan secara tepat sasaran, maka akan kurang optimal, betul ya? Benar sekali, Kak. Ya, jadi artinya Sobat KH, bagi yang mau memulai, jangan pernah berkecil hati, ya, jangan pernah menyerah, jangan takut untuk memulai, karena setiap perjalanan kesuksesan seseorang selalu akan punya cerita bagaimana Anda mengawalinya. Betul? Benar. Ya, mulailah dengan cara-cara yang baik untuk menghasilkan penghargaan yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Amin ya. Terima kasih, Ocha. Terima kasih, Kak Helmi. Sudah hadir dan berbagi hal-hal yang inspiratif, motivasional untuk kita semua. Semoga ini menjadi amalan terbaik untuk Ocha dan menjadi berkat untuk kita semua. Sebentar, Kak. Dan juga terima kasih untuk sahabat KH yang telah mendengarkan. Jangan lupa
Be yourself and love yourself. Yes, be yourself and yourself. Saatnya Merdeka Berbicara. Saya Helmi Kahf. Saya Ocha. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa.